Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakal membahas tentang kekuatan iblis Vanica Megicula. Sebenarnya seperti apa kekuatan iblisnya? Karena di chapter terbarunya Noelle ini bakalan bertarung sangat sengit melawan Vanica, karena kita tahu ibunya ini mengalami kutukan yang disebabkan oleh iblis Megicula. Seperti apa pembahasan selengkapnya? Langsung aja kita bahas guys. Check it out. Vanica adalah salah satu anggota dari Dark Triad. Iblis yang merasuki dirinya adalah iblis Megicula. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kalau ibunya Noelle ini yaitu Asier Silva sudah tiada karena kutukan dari iblis Megicula. Bahkan Ratu Kerajaan Heart yaitu Lolopechika mengalami hal yang sama dengan ibunya Noelle, yaitu memang ada kutukan ya di tubuhnya, yang berarti Lolopechika akan tiada dalam beberapa tahun lagi. Vanica mempunyai rambut hitam pendek dan mempunyai penutup mata, atau kita juga bisa bilang ya kalau mata itu adalah gantai yang memang berciri khas dengan logo kerajaan Spade. Sama seperti Dante, Vanica pun mengenakan mantel serta mahkota yang ada di atas kepalanya. Dia ini selalu berantusias apabila berkaitan dengan pertarungan. Yang mimin aneh, kenapa Vanica ini selalu menunggu lawannya yang harus dalam kondisi yang baik atau prima. Dan ternyata setelah diketahui gitu ya, Vanica ini mempercayai bahwa itu lebih menyenangkan daripada melawan yang lebih lemah. Dia bahkan mencemooh lawannya yang lemah sebagai sampah dan tidak pantas untuk bertarung dengannya. Dan memang ya, Vanica ini suka melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya, karena dia ini membenci kebosanan ataupun kecemburuan. Vanica bahkan tidak menganggap anak buahnya sebagai temannya. Dia ini sama sekali tidak tersentuh oleh kesetiaan mereka ataupun rasa hormat dari anak buahnya. Vanica bahkan memiliki sikap yang tidak manusiawi yang memang sama gitu ya dengan anggota Dark Triad lainnya. Secara terang-terangan dia ini menyuruh untuk menghabisi seluruh penduduk yang ada di kerajaan Heart. Dan kalau menurut kalian, pastinya memang Vanica ini sudah kayak mati rasa gitu ya. Di waktu sebelumnya pun Vanica memang sudah memberikan kutukan kepada Lolopechika. Jadi dia ini di waktu sebelumnya memang sudah datang ke kerajaan Heart dan berhasil menyusup ke kerajaan Heart untuk kedua kalinya. Entah kenapa barier yang dipasang oleh sang ratu tidak bisa mendeteksi kedatangan Vanica yang memang mengancam kerajaan Heart. Pada chapter ke-251, Luck dan kawan-kawannya sudah berhasil mengalahkan anak buah Vanica dengan kekuatan baru mereka. Kita tahu kalau Charmy, Leopold, bahkan Luck sudah belajar banyak dari para guardian di kerajaan Heart. Alhasil itu semua membuahkan hasil yang manis karena berhasil mengalahkan anak buah Vanica dengan sihir yang memang baru dan berasal dari kerajaan Heart, atau bisa dibilang juga kayak di mix gitu ya. Vanica bersama anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Lolopechika. Anak buahnya yang berada di depan berhasil dikalahkan dengan mudah. Tapi semua itu memang belum berakhir dan malah menjadi lebih buruk. Jadi Charmy, Leopold, atau bahkan Luck yang sudah mengalahkan anak buahnya ini tuh bisa dibangkitkan lagi oleh sihirnya Vanica. Jadi anak buahnya pun memang menerima kutukan langsung dari Vanica, yang dimana apabila dikalahkan, anak buahnya ini akan bangkit dan terus bangkit lagi. Dan di sini Vanica sendiri membocorkan sihirnya, apabila dikalahkan, maka kutukannya memang akan hilang. Noelle, Mimosa, serta Lolopechika bersiap untuk mengalahkan Vanica. Pada chapter ke-252, terbukti jika Vanica ini mempunyai dua sihir sekaligus, yaitu yang pertama, sihir yang berasal dari dirinya sendiri, dan iblis yang berasal dari iblis Megicula. Yang pertama ya, yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu Blood Magic, untuk mengcounter serangan-serangan musuh. Dan Curse Magic, atau bisa dibilang juga sihir kutukan, untuk meninggalkan sebuah kutukan kepada musuh ataupun teman-temannya di kerajaan Spade. Di sini Vanica menyatakan kalau dia ini mengatakan secara terang-terangan adalah kakak Dante dan Zenon memang sedang berada di mana ya.
Dan ini membuktikan kepada kita sekali lagi kalau Vanica dan Dante ini memang sepertinya bersaudara. Karena pada chapter kali ini, Vanica menanyakan tentang kabar Dante yang sedang ada di mana. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu ya, Dante itu adalah kakaknya Vanica. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah Zenon ini memang berasal dari kerajaan Spade, atau bisa jadi orang baik yang menjadi jahat dan dipengaruhi gitu oleh Dark Triad? Sepertinya ini semakin menarik aja untuk chapter kedepannya. Vanica tidak mengincar William Vengeance ataupun Yamisuke Hiro, karena memang ribet ya, dan dia pun mengakui harus menangkapnya secara hidup-hidup. Sedangkan untuk Lolo Pechika, Vanica ini berusaha untuk mengalahkannya dan menghabisinya pada saat itu. Sepertinya dia ini cuma mencari kepuasannya aja gitu guys. Sementara Noel dan Mimosa sedang bertarung dengan Vanica serta anak buahnya, Lolo Pechika ini terus mencari informasi tentang apa yang sebenarnya diincar oleh Dark Triad. Dan akhirnya ternyata terbongkar ya. Mereka semua dari Dark Triad ini ingin menghabisi penduduk di seluruh benua beserta masyarakat yang hidup damai di sana. Lolo Pechika pun benar-benar ingin mengalahkannya pada saat itu. Dia mengeluarkan sihir airnya dengan bantuan roh air, yaitu roh air Andin ya, untuk membantu meningkatkan serangan Noel dan menyerap sihir Blood Magic yang dimiliki Vanica. Dan berhasilnya, sihir yang dimiliki Vanica yaitu Blood Magic berhasil dikuras setengahnya. Dan Noel pun berubah menjadi wujud yang memang baru ya, dan kayak mermaid gitu. Ini bukanlah Valkyrie dress, tapi kayak Valkyrie dengan mode mermaidnya. Wow, tentunya kalian para Black Clover lovers ya, memang ini sangat memukau banget. Lanjut, pada chapter ke-253, Vanica yang mulai terpojok, mulai mengeluarkan kekuatan iblisnya hingga ke tingkat 50%. Ini membuat serangan Lolo Pechika serta Noelle ini melemah ya. Di masa lalunya, Lolo Pechika ini terkena kutukan karena Vanica. Lolo Pechika menangis terseduh-seduh dan takut akan kematian. Grimoire-nya itu ternyata diwariskan dari generasi ke generasi untuk mewarisi kekuatan ratu yang selanjutnya di kerajaan Heart. Balik lagi ke masa sekarang, Noel terlihat kewalahan untuk melawan Vanica karena Vanica ini terus meningkatkan kekuatan iblisnya hingga ke tahap 70%. Sepertinya kita baru melihat saja ya anggota Dark Triad yang mampu untuk menggunakan kekuatan iblis sampai ke tingkat 70%. Karena kita tahu bahwa Dante dan Zenon hanya bisa menggunakan kekuatan iblisnya ke tingkat 55%. Atau bisa jadi Dante ataupun Zenon memang masih bisa mengeluarkan ke 100%. Atau bisa dibilang Vanica ini adalah anggota yang terlemah dari Dark Triad. Sepertinya makin menarik aja gitu ya. Lolo Pechika sebelumnya memang sudah merencanakan kalau Vanica ini bakalan menggunakan kekuatan iblisnya ke tingkat yang penuh, yaitu 70%. Mereka semua berencana ketika Vanica mengeluarkan kekuatan iblisnya pada saat itu, dan pada saat itulah sang penyihir tingkat Arcane yaitu Nero muncul untuk menyegel kekuatan Magicula ataupun Vanica. Jadi bisa dibilang Nero ini adalah semacam kayak kartu asnya gitu untuk menyegel kekuatan dari iblis Magicula ataupun Vanica yang ada di dalamnya. Dan yang Mimin salut sih ya, bahkan setelah time skip, wajah Nero dan penampilannya ini nggak banyak berubah. Bahkan kita semua dikagetkan kalau Nero adalah penyihir tingkat Arcane, yang dimana memang penyihir yang tingkat tinggi gitu ya. Dan yap, yang kita ketahui kalau penyihir tingkat Arcane adalah tingkat penyihir yang mempunyai kekuatan tertinggi, dan Nero termasuk salah satunya, karena memang sudah diakui bahkan oleh Ratu Kerajaan Heart yaitu Lolo Pechika. Meskipun kita tahu sihir yang hanya bisa digunakan oleh Nero adalah sihir penyegelan, tetapi di tingkat ini Nero memang sudah mempelajari sihir penyegelan yang memang tingkat tinggi untuk menyegel iblis tingkat tinggi pula. Kalau sebelumnya kita melihat Nero ini tidak bisa apa-apa, bahkan saat melawan iblis Zagreus, yang jadi masalahnya sekarang, apakah sihir penyegelan ini bakalan works atau berguna untuk menyegel iblis Magicula? Karena kita tahu sendiri bahwa iblis Magicula ini
bukan tingkat iblis rendah dan memang salah satu dari iblis terkuat yang bahkan bisa mengalahkan ibunya Noel dan memberikan kutukan kepada ibunya Noel. So, let's see di chapter selanjutnya. Untuk di minggu ini, kemungkinan bakalan libur ya, dan bakalan tayang lagi di chapter 254 pada hari Jumat depan. So, kita benar-benar nantikan bagaimana chapter selanjutnya dan makin menarik di manga Black Clover, guys. Sekian bahasan video kali ini tentang kekuatan iblis wanita Megicula di dalam serial anime ataupun manga Black Clover. Kalau kalian ada masukan untuk pembahasan video selanjutnya ataupun tentang review anime selanjutnya yang seru untuk dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar, guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye, guys. ダメだよ